Perkenalkan, nama saya Dini Stolastik dari PPNA tingkat 1. Kelainan sel. Yang pertama, nekrosis. Nekrosis merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Penyebab nekrosis. Nekrosis bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi trauma mekanik atau kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah, atau yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait dan iskemia, yaitu berkurangnya darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsi pada sel normal. Efek termal, yaitu suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, juga dapat menyebabkan gangguan pada sel yang berujung pada nekrosis. Sedangkan faktor internal penyebab nekrosis yaitu adanya gangguan tropeoneurotik atau penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dari saraf yang rusak di bagian-bagian yang terlibat, cedera, dan kelumpuhan pada sel saraf. Enzim pankreas yaitu lipase juga menjadi penyebab utama nekrosis lemak. Berikut ini adalah contoh gambar nekrosis. Yang kedua, atrofi. Atrofi adalah pembuangan sebagian atau seluruh bagian tubuh. Penyebab atrofi antara lain mutasi atau yang dapat merusak gen untuk membangun organ, nutrisi yang buruk, sirkulasi yang buruk, hilangnya dukungan hormon, hilangnya pasokan saraf ke organ target, jumlah apoptosis sel yang berlebihan, dan kurangnya gerakan atau penyakit intrinsik pada jaringan itu sendiri. Dalam praktik medis, input hormonal dan saraf yang mempertahankan bagian organ atau badan yang dikatakan memiliki efek trofik. Sebuah kondisi di mana trofik otot berkurang disebut sebagai atrofi. Atrofi adalah proses fisiologis umum reabsorpsi dan kerusakan jaringan yang melibatkan apoptosis. Ketika atrofi terjadi sebagai akibat dari penyakit atau kehilangan dukungan trofik akibat penyakit lain, disebut sebagai atrofi patologis, meskipun dapat menjadi bagian dari perkembangan normal tubuh yang homeostasis juga. Berikut ini adalah contoh gambar atrofi otak. Yang ketiga, hipertrofi. Hipertrofi ventrikel kiri adalah pembesaran dan penebalan dinding jantung dari ruang bilik kiri jantung. Ruang bilik kiri jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hipertrofi membuat proses pompa tidak efisien karena menyebabkan bilik menjadi lemah, kaku, dan kehilangan elastisnya sehingga mencegah darah untuk mengalir. Penyebab hipertrofi. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan penyebab tersering dari hipertrofi ventrikel kiri. Lebih dari sepertiga penderita hipertensi sudah mengalami hipertrofi ventrikel kiri saat didiagnosis hipertensi. Yang kedua, diabetes. Penderita diabetes berisiko 1,5 kali lebih besar mengalami hipertrofi ventrikel kiri. Hal ini mungkin berhubungan dengan obesitas sentral. Yang ketiga, masalah katup jantung, seperti stenosis atau regurgitasi, masalah katup jantung, seperti stenatosis atau penyempitan katup, menyebabkan ventrikel kiri bekerja lebih keras, sehingga dapat menyebabkan hipertrofi. Yang keempat, masalah jantung. Lainnya, masalah jantung, seperti gangguan irama jantung atau aritmia, atrial fibrilasi, dan pembesaran aorta juga dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri. Yang keempat, hiperplasia. Hiperplasia adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Hiperplasi dapat terjadi dan ditemui pada sel yang dirangsang dengan peningkatan beban kerja, pensinyalan oleh hormon,
atau sinyal yang dihasilkan secara lokal sebagai respon terhadap penurunan kepadatan jaringan. Hiperplasi hanya dapat terjadi pada sel-sel yang mengalami proses mitosis seperti sel hati, ginjal, dan jaringan ikat. Hiperplasi adalah respon normal dari jaringan tubuh. Hiperplasia dapat terbagi atas 3, yaitu hiperplasia fisiologis, hiperplasia patologis, dan hiperplasia kompensasi. Yang pertama, hiperplasia fisiologis adalah hiperplasia yang terjadi setiap bulan pada sel-sel jaringan endometrium uterus atau rahim selama stadium folikular pada siklus menstruasi. Yang kedua, hiperplasia patologis adalah hiperplasia yang dapat terjadi karena perangsangan hormon yang berlebihan. Contoh peristiwa ini terjadi pada kasus akromegali, suatu penyakit yang terjadi pada jaringan ikat yang ditandai oleh meningkatnya hormon pertumbuhan. Yang ketiga, hiperplasia kompensasi adalah hiperplasia yang terjadi karena sel jaringan berprofilisasi untuk menggantikan jumlah sel yang telah mengalami penurunan pada jaringan tertentu. Hiperplasia ini ditemui pada sel-sel hati setelah pengangkatan sebagian jaringan hati melalui pembedahan. Hiperplasia ini terjadi dengan kecepatan yang signifikan. Berikut contoh gambar hiperplasia. Yang kelima, metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel dari satu subtip ke subtip lainnya. Metaplasia biasanya terjadi sebagai respon terhadap cedera atau iritasi kontinu yang menghasilkan peradangan kronis pada jaringan. Dengan mengalami metaplasia, sel-sel yang lebih mampu bertahan terhadap iritasi dan peradangan kronik akan menggantikan jaringan semula. Contoh metaplasia yang paling umum adalah perubahan sel saluran pernapasan dari sel epitel kolumnar bersilia menjadi sel epitel squamasa bertingkat sebagai respon terhadap merokok jangka panjang. Contoh lain yang dapat kita amati pada kasus kanker serviks, pada perubahan sel kolumnar endoservix menjadi sel squamosa exoservix terjadi secara fisiologis pada setiap wanita yang disebut sebagai proses metaplasia. Karena adanya faktor-faktor risiko yang bertindak sebagai kokarsinogen, proses metaplasia ini dapat berubah menjadi proses displasia yang bersifat patologis. Displasia merupakan karakteristik konstitusional sel seperti potensi untuk menjadi ganas. Jadi, intinya metaplasia bisa terjadi dalam bentuk fisiologis maupun hanya sesaat saja, karena pasti akan ada faktor yang menyebabkan metaplasia ini berubah sifat menjadi patologis. Berikut gambar metaplasia. Yang keenam, iskemia. Kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung dan kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya, kondisi yang membahayakan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke. Penyebab biasanya adalah penumpukan plak. Hal ini menyebabkan arteri koroner menyempit, membatasi aliran darah ke jantung. Penyakit arteri koroner dapat berkisar dari tanpa gejala, nyeri dada, hingga serangan jantung. Perawatan termasuk perubahan gaya hidup, obat-obatan, angioplasti, dan operasi. Berikut gambar iskemia. Yang ketujuh, trombosis. Trombosis atau platet atau keping darah adalah salah satu sel yang membentuk darah bersama dengan sel darah merah dan sel darah putih. Sel-sel dalam darah termasuk trombosit dihasilkan oleh sel induk atau sel puncak yang berasal dari sumsum tulang. Tugas utama trombosit adalah menciptakan penggumpalan atau pembekuan darah ketika terdapat luka sehingga Anda tidak berdarah berlebihan. Ketika pembuluh darah terluka, sel-sel trombosit akan bekerja sama dengan suatu protein yang disebut dengan faktor pembekuan darah atau faktor koagulasi untuk menutup area yang terluka tersebut dengan menggumpalkan darah.
Dengan demikian, pembekuan darah dapat menghentikan perdarahan berlebih. Jumlah trombosit yang normal di dalam darah adalah 150-450 trombosit per mikroliter darah. Dalam situasi dan kondisi tertentu, trombosit bisa saja mengalami gangguan. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah trombosit atau kinerjanya dalam membekukan darah. Gangguan trombosit tersebut dapat berupa jumlah trombosit terlalu tinggi, jumlah trombosit di dalam darah terlalu rendah atau sedikit, jumlah trombosit berada di angka normal, tapi tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila salah satu atau beberapa kondisi di atas terjadi, seseorang akan menderita penyakit kelainan pada trombosit. Berikut gambar trombosit. Yang kedelapan, emboli. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang, tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Tubuh memiliki 3 tipe pembuluh darah yang terdapat di seluruh organ tubuh, yakni arteri, vena, dan kapiler. Arteri berperan sebagai penyuplai oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, vena berperan mengembalikan oksigen ke jantung, dan kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena sekaligus mengatur pasokan oksigen ke jaringan tubuh. Ketika salah satu atau lebih pembuluh darah suatu organ mengalami penyumbatan, fungsi organ tersebut akan terganggu. Jika tidak mendapatkan penanganan dengan tepat, penyumbatan pembuluh darah yang mengganggu fungsi organ dapat menyebabkan kerusakan pada organ tersebut secara permanen. Gejala emboli. Gejala yang dapat muncul pada penderita emboli dapat berbeda, tergantung tipe pembuluh darah atau arteri, vena, kapiler yang tersumbat dan lokasi penyumbatan, misalnya paru-paru atau emboli paru, atau otak atau stroke. Apabila pasien mengalami penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru, maka gejala yang dapat muncul meliputi yang pertama nyeri dada, yang kedua sesak napas, yang ketiga batuk. Sedangkan jika penyumbatan terjadi di otak dan menyebabkan stroke, maka gejala yang muncul dapat berupa kelumpuhan anggota tubuh, gangguan bicara. Pada kasus tertentu, emboli tidak menunjukkan gejala pada penderitanya. Hal itu disebabkan karena zat asing yang ada tidak sepenuhnya menyumbat pembuluh darah. Penyebab emboli yang pertama gas, kedua gumpalan darah, ketiga kolesterol, keempat lemak, kelima air ketuban. Berikut gambar emboli. Sekian dan terima kasih.